Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya pribadi Adinda Fazilianti dan rekan saya Dominikus Deta Bunda. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah video materi tentang gambaran umum sistem informasi manajemen. Tujuan pembahasan materi kali ini yang pertama itu ada memahami manajemen informasi, yang kedua memahami tingkatan manajemen dan fungsi-fungsinya, serta yang ketiga adalah menjelaskan tentang manfaat sistem informasi manajemen. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan pengelolaan data yang dimana di dalamnya mencangkup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, serta menyajikan berbagai data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Tingkatan manajemen. Pertama, manajemen puncak, top level manajemen. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden, direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen menengah, middle management. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkan kepada top manajer. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen lini. Pertama, first level manajemen. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi, yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional supervisor, kepala seksi, dan mandor. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan 5 fungsi manajemen. Kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu A. Perencanaan planning. Planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. B. Perorganisasian.
Organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi tersebut. Perorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. C. Pengarahan. Directing. Directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien. Penerapan seperti ini berguna juga bagi perusahaan startup, di mana untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup bisnis. Berikut tampilan daftar pustaka. Cukup sekian video materi kali ini, kurang lebihnya mohon